Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum kalian memutuskan untuk melamar seseorang, pastikan dulu bahwa kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar. Apa hubungan keduanya? Sama-sama butuh persiapan, sama-sama butuh ketelitian. Nah, seperti apa proses menulis surat lamaran pekerjaan dan apa saja yang harus ada di dalamnya? Saksikan terus video ini bersama saya, Mikel Fatona. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan kita kali ini, saya akan memaparkan dulu kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tujuan pembelajarannya tentu saja adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Baiklah, kita mulai saja materi kita pada kali ini. Secara definisi, surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk bekerja pada suatu lembaga yang isinya adalah identitas diri, kualifikasi pendidikan, keahlian, serta pengalaman dari si pelamar. Kemudian, secara isi, secara umum, surat lamaran pekerjaan itu punya 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Untuk bagian pembuka, di situ pelamar menyatakan bahwa dia berkeinginan untuk melamar pekerjaan yang diminati berdasarkan lowongan pekerjaan yang dibuka. Sedangkan pada bagian isi, penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi pelamar mencakup pendidikan serta keahlian yang dimilikinya. Dan yang terakhir, pada bagian penutup, di situ berisi harapan dan ucapan terima kasih yang ditulis oleh si pelamar pekerja. Teman-teman, berikutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini ada 9 poin sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus ditulis secara sistematis atau berurutan. Jadi, Anda tidak boleh mengubah urutannya sebab itu akan memengaruhi isi dari surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Misalnya, Anda adalah seorang yang berdomisili di Kupang dan ingin menulis surat lamaran pekerjaan, maka yang harus Anda tulis pertama kali adalah tempat pada saat Anda menuliskan surat lamaran pekerjaan, yaitu Kupang, kemudian tanggal pada hari itu misalnya 23 Agustus 2023. Selanjutnya kita akan ke sistematika yang kedua. Sistematika kedua adalah lampiran dan hal. Dalam hal ini, perihal yang dimaksud adalah surat lamaran pekerjaan, sedangkan untuk lampirannya, misalnya Anda ingin melampirkan 10 dokumen, maka Anda harus menulis pada lampiran 10 dokumen. Jika Anda melampirkan 10 lembar, maka Anda harus menulis 10 lembar. Sedangkan jika Anda menulis 1 berkas, maka Anda harus melampirkan dan menulis 1 berkas. Lanjut, yang sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Maksudnya alamat yang ingin dituju oleh si pelamar. Di sini misalnya tertulis yang terhormat, kemudian pejabat dari orang yang tempat kerjanya ingin kita sasar. Contohnya yang terhormat HRD Manajer PT Berkas Jaya Group, Jalan Malang Melintang nomor 9 Kupang. Artinya Anda tidak usah menuliskan Bapak atau Ibu, tapi Anda cukup menuliskan jabatan dari orang yang ingin Anda sasar dalam surat pekerjaan Anda. Kemudian kita membuka salam. Salam pembuka di sini Anda bisa menyertakan dengan hormat atau Anda bisa menggunakan Assalamualaikum dan lain sebagainya. Sistematika berikutnya adalah alinea pembuka. Pada alinea pembuka ini, seorang pelamar harus menuliskan dasar dari mana dirinya mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya, yang bersangkutan mendapatkan informasi dari surat kabar, maka harus dituliskan bahwa berdasarkan informasi lowongan pekerjaan untuk posisi
sekian dan juga pada tanggal sekian maka saya ingin melamar surat pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Dan sistematika berikutnya ada isi surat. Pada bagian isi surat ini cukup panjang teman-teman ya. Di sini seorang pelamar pekerjaan harus menjelaskan kualifikasi dirinya, identitas dirinya. Misalnya identitas mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, sampai dengan pendidikan. Kemudian juga jangan lupa mencantumkan nomor telepon yang aktif dan tetap bisa dihubungi. Selanjutnya di isi surat itu juga teman-teman harus sebagai pelamar memaparkan keahlian serta pengalaman teman-teman. Mungkin saja seorang pelamar pekerjaan punya pengalaman bekerja pada perusahaan lain sebelumnya dan ini menjadi nilai lebih bagi seorang pelamar pekerjaan. Selain itu, pada bagian akhir dari si isi yang tentu saja nanti akan dilampirkan di bagian akhir surat lamaran pekerjaan, di situ seorang pelamar harus mencantumkan misalnya kualifikasi mengenai kurikulum vitae-nya, kemudian fotokopi ijazah, KTP dan sebagainya. Pada bagian ini harus disesuaikan dengan permintaan dari sebuah lembaga di mana Anda ingin melamar pekerjaan. Dan kita ke sistematika berikutnya, yaitu penutup. Pada bagian penutup, seorang pelamar pekerjaan perlu menuliskan betapa dia berharap bahwa dirinya akan diterima bekerja pada lembaga tersebut, serta ucapan terima kasih atas segala perhatian karena surat lamarannya telah dibaca. Dan tentu saja jangan lupa ketika kita sudah membuka dengan salam, maka kita juga perlu menutup dengan salam. Tadi kita membuka salam dengan hormat. Sekarang kita menutup salam hormat saya. Atau teman-teman bisa menuliskan juga menggunakan salam penutup yang lain seperti wassalamualaikum dan sebagainya. Lalu jangan lupa di bagian paling bawah di situ harus dituliskan tanda tangan dan nama terang dari si penulis surat lamaran pekerjaan. Demikian pemaparan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dengan menyaksikan video ini teman-teman bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya bersama saya Miki Alfatona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.